Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Sedang melakukan evakuasi terhadap ibu-ibu yang ada di RT. Puluhan rumah dan ratusan tambak udang dan ikan di Lampung Timur terendam banjirop. Ya, ini kondisi pantai di Desa Pasir Sakti masih bertahan di rumah. Ini kondisi salah satu rumah warga yang banjir sudah mulai surut. Pasangan suami istri yang memiliki senjata api ditangkap saat sedang pesta narkoba di sebuah kamar kos di Tanggamus. Banyak diprotes, harga singkong malah kian anjlok. DPRD bentuk panitia khusus atasi harga singkong murah. Monggo Surabaya nyecek. Titik. Semakin banyak yang protes, harganya justru semakin anjlok. Ya, inilah yang sedang terjadi dengan harga singkong saat ini. Setelah diprotes banyak petani dengan menggelar demo di berbagai daerah, akibat harga singkong hanya Rp900 per kilogram. Kini, harga singkong kembali malah turun di kisaran Rp800 per kilogram. Menurut petani Desa Wailuni, Kecamatan Sungai Selatan, Lampung Utara pada Selasa siang, harga singkong saat ini tidak sebanding dengan modal tanam dan ongkos panen. Dengan harga Rp800, petani hanya mendapat sekitar Rp500 per kilogram saja. Karena dalam jual beli singkong diterapkan rafaksi yang angkanya hingga 30%. Rafaksi merupakan potongan harga karena mutu barang lebih rendah atau mengalami kerusakan dalam pengirimannya. Tolong ini Pak. Bapak siapa? Bapak Sunar. Oh, Tani singkong. dari singkong. Berapa harga singkong sekarang, Pak? Singkong paling petani nerima 500. 500, Pak ya? Iya. Kalau biasanya? Biasanya masih terima itu hampir 1.000. Heeh. Tolong usahakanlah Pak. Heeh. Petani ini mau makan. Kalau harga singkong makin turun, petani juga payah untuk ininya produksi kembali. Kami juga susah untuk mendapatkan pekerjaan, tukang cabut ini Pak. Mohon ditingkatkan lagi harganya, Gitu ya? standar gitu. Ini sekarang berapa, Pak, harganya? Sekitar paling bersih 500. 500 ini bersih dari itu ya? Bersih. Oh, jadi udah berapa bulan, Pak? Ada 2-3 bulanan ini, Enggak naik-naik, Pak ya? nggak naik-naik. Polemik anjloknya harga singkong telah ditangani hingga Gubernur dan DPRD Lampung, namun belum membuahkan hasil. Pihak Komisi 2 DPRD Lampung akan membentuk panitia khusus atau pansus menaikkan harga singkong. Hasil rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung dengan para pengusaha pabrik tapioka kemarin mengalami kebuntuan terkait dengan harga singkong. Para pengusaha pabrik tapioka tetap berpedoman terhadap keputusan rapat dengan PJ Gubernur Lampung bahwa singkong diterima harganya paling rendah 900 per kilogram dengan potongan 15% atau dikembalikan pada kesepakatan 2021. Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung menyatakan menolak hasil keputusan rapat dengan PJ Gubernur Lampung tersebut karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan ekonomi masyarakat petani di Lampung. Seperti diberitakan sebelumnya, anjloknya harga singkong terjadi berlarut-larut atau sekitar sejak 7 bulan lalu. Pada tahun 2021 lalu, Pemprov Lampung menerbitkan peraturan daerah atau Perda penetapan harga singkong paling rendah sebesar Rp900 per kilogram, namun dinilai tidak sesuai kondisi ekonomi sekarang. Ardi Yohaba dan Ari Susanto melaporkan dari Lampung Utara dan Bandar Lampung. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga lanjut usia atau lansia, pemerintah Kota Bandar Lampung meluncurkan sekolah khusus bagi lansia.
Pada tahap awal, Pemkot mendirikan 4 sekolah yang diantaranya 3 di Kecamatan Kedaton dan 1 Kelurahan Bulak-Galik, Teluk Betung Utara. Sekolah lansia tersebut akan beroperasi dengan program pendidikan non-formal yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu level dasar standar 1, level menengah standar 2, dan level lanjutan standar 3. Setiap tingkatan akan mencakup 12 pertemuan selama 1 tahun. Sekolah lansia bertujuan membentuk lansia tangguh spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial kemasyarakatan, profesional, dan vokasional. Para lansia nantinya diharapkan tidak hanya mendapatkan ilmu baru, tetapi juga mampu menjalani hidup dengan lebih bahagia dan sejahtera. Semua ceria, semua bahagia, karena kalau dengan kumpul-kumpul silaturahmi, apalagi dengan KB sekarang ini dari pusat sudah ada memang sekolahannya. Nah, kita harapkan semua lansia yang ada di Bandar Lampung bisa memanfaatkan ini. Tadi udah bilang program sebulan itu ada 4 kali pertemuan. Jadi nanti 2 kali mereka acara di sekolahan, mungkin 2 kalinya nanti mereka keliling pariwisata atau juga melihat apa yang ada di Bandar Lampung. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bandar Lampung telah memasuki era menua. Pada tahun 2023, penduduk lansia mencapai lebih dari 10% dan diperkirakan akan meningkat jadi 20% pada tahun 2045 mendatang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kebutuhan pakan untuk burung kicau, pemancingan ikan hias hingga ternak yang kian tinggi ditangkap seorang pemuda asal Lampung Tengah bernama Ardian Syah sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Pria 34 tahun warga Dusun Sri Rahayu, Kota Gajah ini menekuni budidaya cacing tanah jenis ANC. Bermodal awal Rp200.000, Ardian Syah kini meraup omset puluhan juta rupiah setiap bulan. Dalam sebulan, ia bisa menjual hingga 400 kg cacing dengan harga Rp50.000–60.000 per kilogram. 2 tahun lalu, Ardian Syah hanya memanfaatkan lahan menganggur di pekarangan rumahnya dan memulai budidaya cacing dengan 4 kolam penangkaran berukuran 9 x 50 cm. Kini ia sudah memiliki lebih dari 20 kolam penangkaran dengan kondisi lebih baik. Budidaya cacing tanah menurutnya cukup mudah karena tidak perlu diberi makan setiap hari. Pakannya adalah sisa sayuran yang ia dapatkan gratis di pasar atau sisa rumah tangga. Biaya produksi karena semua gratis ya. Kalau bawah itu kan gratis, kalau sayur itu dari di pasar, jadi paling cuma berapa persen ya? Misalnya cuma 2% lah. Itu perkiraan berapa ini nominalnya? Nominalnya sekitar kalau misal orang saya itu 1 bulannya cuma untuk pakan cuma 200.000. 200.000 itu kapasitas satu 150 kilo. Konsumennya bukan hanya dari Lampung saja, namun juga dari Palembang, Lubuk Linggau, Riau, hingga Kalimantan dengan sistem penjualan secara langsung dan daring. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.